Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayuning Budi dengan NIM 77752500007 kelas B. Saya akan mempresentasikan dengan judul implementasi kebijakan Permen-Kumham nomor 11 tahun 2024 mengenai kartu izin tinggal terbatas atau KITAS bagi tenaga kerja asing TKA di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktek kebijakan. Sebelum itu saya akan menyampaikan pantun, yaitu dari Serang ke Pulau Dua. Melihat kapal dari lantai atas, selamat datang hadirin semua, mari kita bedah masalah kita. Baik, di sini terdapat fishbone. Yang pertama, saya akan membahas terkait problem KITAS dari Mother Nature terlebih dahulu, yaitu terdapat beberapa tekanan dari pihak tertentu untuk mempermudah proses visa dan izin tinggal demi kepentingan investasi yang bisa mempengaruhi objektivitas evaluasi. Kemudian peraturan terkait ketenaga kerjaan dan keimigrasian yang sering berubah-ubah, menyulitkan proses evaluasi yang berkelanjutan, lalu luasnya wilayah dan keberagaman lokasi kerja TKA yang membuat pengawasan dan evaluasi di lapangan itu menjadi tantangan besar. Kemudian untuk material itu data yang dimasukkan oleh pemohon atau penyedia jasa itu terkadang tidak valid atau tidak sesuai dengan data TKA itu tersendiri. Kemudian ketiadaan data atau historis yang memadai untuk membandingkan efektivitas peraturan yang sudah ada dengan yang sebelumnya. Kemudian banyaknya dokumen yang dilampirkan oleh pemohon untuk memenuhi persyaratan atau terindikasi kepalsuan. Kemudian untuk appointment itu tim yang bertugas terkadang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi keimigrasian, ketenagakerjaan dalam proses pembuatan KITAS itu tersendiri, kemudian jumlah evaluator yang tidak sebanding dengan tingginya volume aplikasi visa dan izin tinggal, serta kompleksnya situs yang ada, kasus yang ada. Kemudian petugas lapangan yang enggan beralih dari prosedur lama ke sistem baru. Kemudian untuk polling mesin, yaitu sistem imigrasi dan Kemenaker terkadang tidak terintegrasi dengan baik, menyebabkan beberapa data TKA itu tidak sinkron, bahkan sulit untuk dilacak seperti itu. Kemudian penggunaan sistem informasi yang tidak user friendly dan sering mengalami error atau downtime sesuai dengan fakta yang telah saya cari tahu dengan wawancara salah satu HRD di perusahaan yang berada di Cikupa. Jadi dia bilang kalau misalkan proses pembuatan atau proses perpanjangan KITAS itu terkadang sering mengalami error, yang mana dari petugas pun itu belum memiliki solusi akan hal tersebut. Bahkan durasi error itu bisa sampai 1 minggu lamanya. Seperti itu. Dan ketika ditanya oleh pihak perusahaan, pihak HRD, jawabannya tunggu saja nanti sedang diperbaiki seperti itu. Kemudian infrastruktur pendukung seperti server dan jaringan internet yang tidak memadai. Kemudian untuk metodenya itu tidak ada standar operasional prosedur SOP yang jelas untuk melakukan evaluasi sehingga hasilnya bisa bervariasi. Kemudian proses pengubahan data dari berbagai instansi terkait. Kemudian adanya evaluasi hanya berfokus pada data kuantitatif
jumlah visa yang diterbitkan tanpa mempertimbangkan dampak kualitatif. Kemudian measurement, yaitu tidak adanya KPI, Key Performance Indicator, yang spesifik untuk mengukur keberhasilan penerapan Permenkumham ini. Kemudian proses pemantauan implementasi di lapangan juga tidak kurang efektif sehingga sulit mendapatkan gambaran utuh. Kemudian tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengumpulkan atau masukan dari TKA, perusahaan atau instansi yang lebih terlibat seperti itu. Kemudian di sini ada gambar dari plastisin yang mana menggambarkan solusi dari problem kita itu tersendiri. Di situ ada gambar orang dengan papan tulis yang saya maksud, yang dimana saya rasa solusi yang patut diberikan itu memberikan sosialisasi, pengetahuan, pemahaman tentang betapa pentingnya, betapa wajibnya untuk setiap TK itu memiliki KITAS sesuai dengan hukum yang telah ada di Indonesia untuk TKA terlebih dahulu. Untuk TKA tersebut. Kemudian di situ ada gambar buku yang balik lagi kepada pengetahuan, yaitu mengenai KITAS tersendiri, yang mana petugas yang melayani perpanjangan atau pembuatan KITAS juga harus lebih mendalam memahaminya ketika para HRD atau para TKA yang ingin memperpanjang atau membuat KITAS kebingungan segala macam, maka petugas yang ada di kantor tuh bisa sigap, bisa benar-benar memahami permasalahan yang sedang dialami oleh TKA atau HRD suatu perusahaan seperti itu. Kemudian terdapat mesin komputer di situ yang ada bolong-bolong. Nah, itu maksud saya mesin komputer, yang mana yang dimaksud itu adalah karena perpanjangan KITAS dan pembuatan KITAS itu kan bisa dilakukan secara online. Namun, banyak sekali keluhan dari TKA ataupun HRD yang melakukan perpanjangan atau pembuatan KITAS itu server sering down, sering error, bahkan durasi yang tadi telah saya sampaikan juga itu bisa sampai 1 minggu seperti itu. Mungkin alangkah baiknya jika ada perubahan terkait pembuatan atau perpanjangan KITAS dari offline menjadi online, server itu harus lebih dipermudah, user friendly lah yang tadi dapat saya sampaikan juga seperti itu. Kemudian di sini ada mind mapping terkait fishbone yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, untuk tujuan kebijakan dari Permenkumham nomor 11 tahun 2024 ini terkait KITAS, yaitu untuk mengatur pengelolaan KITAS bagi tenaga kerja asing atau TKA, menjamin legalitas dan keteraturan izin tinggal dan kerja TKA di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi pengelolaan TKA, memberikan kesempatan bagi TKA berkompetensi untuk bekerja secara sah sesuai perintah dari pemerintah, dan ada juga pada undang-undang bahwa setiap TKA itu harus memiliki kartu izin tinggal terbatas seperti itu untuk para TKA yang bekerja di Indonesia ataupun hanya untuk singgah dalam waktu beberapa bulan seperti itu. Kemudian untuk masalah kebijakan, banyak sekali TKA bekerja tanpa izin resmi atau mereka itu ilegal seperti itu. Yang mana balik lagi dengan adanya kebijakan ini itu untuk mengurangi
TKA yang tidak memiliki izin resmi atau mereka itu ilegal. Seperti itu. Kemudian terjadi lemahnya sistem pengawasan dan pengetahuan izin tinggal, kekurangan koordinasi antar instansi dalam pengawasan tenaga kerja asing, rendahnya transparansi data dan perizinan TKA. Kemudian untuk solusinya yaitu tidak memperbarui regulasi lama atau status quo menerapkan regulasi yang lebih fleksibel di sektor tertentu dan menerapkan kebijakan lebih ketat untuk mengontrol izin kerja bagi TKA tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai CBA atau Cost Benefit Analysis, yang mana biaya itu untuk administrasi dan proses perizinan itu sekitar 35 miliar, kemudian untuk pengawasan dan penegakan hukum itu sekitar 12 miliar, kemudian untuk sosialisasi dan fasilitas pendukung itu sekitar 5 miliar. Kemudian untuk benefitnya, manfaatnya yaitu legitimasi hukum bagi TKA dalam bekerja, penguatan institusi imigrasi, dan pengawasan ketenagakerjaan untuk menjaga stabilitas sosial dengan pengawasan ketat terhadap keberadaan TKA, dan untuk mengurangi potensi konflik sosial karena TKA ilegal. Untuk analisisnya yaitu jika dibandingkan biaya implementasi kita sekitar 2,5 miliar merupakan investasi yang relatif kecil dibandingkan manfaat jangka panjang. Dan untuk manfaat jangka panjangnya itu untuk legitimasi hukum dan tata kelola TKA yang lebih tertib. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi atau pajak, kemudian untuk menstabilisasi sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, kemudian untuk mengefisiensikan tenaga kerja industri melalui kehadiran TKA yang tersedia. Untuk analisis selisih benefit cost di sini manfaat bersih tanpa menghitung manfaat tidak langsung itu kurang lebih 270 juta dengan kerugian yang kecil. Di sini ada CEA untuk tujuan utama implementasi KITAS yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing TKA untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan industri di Kecamatan Cikupa dan untuk menghindari penyalahgunaan izin tinggal overstay yang ilegal, meningkatkan penerimaan negara atau daerah melalui PNBP dan pajak tenaga kerja asing. Kemudian untuk output yang diukur. Untuk output yang diukur, kepatuhan administrasi jumlah TKA yang resmi sesuai target minimal 95% dari total TKA. Untuk efisiensi waktu, proses penerbitan kita tidak lebih dari standar waktu pelayanan, misalnya 7-14 hari kerja. Kemudian untuk transparansi dan akuntabilitas, yaitu berkurangnya kasus pungutan liar atau maladministrasi. Keamanan dan untuk keamanan dan ketertiban itu tidak ada konflik sosial atau penolakan masyarakat akibat keberadaan TKA. Kemudian untuk kontribusi ekonomi lokal itu adanya peningkatan investasi perusahaan asing dan serapan tenaga kerja lokal. Untuk efektivitas penggunaan anggaran, perkiraan anggaran implementasi kita di Kecamatan Cikupa per tahun untuk kantor imigrasi, administrasi dan pengurusan data itu sekitar 3,5 miliar, dan untuk pengawasan dan penegakan hukum Satpol PP, migrasi, kepolisian itu sekitar 2,1 miliar, dan untuk koordinasi dengan Disnaker dan sosial regulasi itu sekitar 850 juta, dan untuk teknologi dan transparansi data sistem informasi online sekitar 550 juta. Nah, untuk RIA, Regulation Impact Assessment, untuk identifikasi tujuan kebijakan, yaitu tujuan utama dari kebijakan Permenkumham nomor 11 tahun 2024 adalah untuk mengatur pengelolaan KITAS untuk tenaga kerja asing TKA agar lebih terstruktur dan terkelola dengan baik di Indonesia. Untuk Cikupa, kebijakan ini bisa memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing yang memiliki kompetensi tertentu serta mengatur proses legalisasi mereka dalam bekerja di Indonesia. Dan untuk analisis masalah yang diatasi, sebelumnya kebijakan ini diterapkan, masalah yang dihadapi adalah banyaknya tenaga asing
TKA atau TKA yang bekerja tanpa izin resmi atau tidak mempunyai kitas. Dan kemudian Permenkumham nomor 11 tahun 2024 bertujuan untuk memperbaiki sistem ini dan memastikan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap seperti itu. Kemudian untuk dampak positifnya itu yaitu regulasi yang lebih jelas akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan TKA dan untuk menjamin bahwa TKA yang bekerja di Cikupa memiliki izin yang sah diatur secara hukum, mencegah eksploitasi atau ketergantungan pada jaringan tenaga kerja ilegal, kemudian bisa meningkatkan produktivitas daerah dengan mendatangkan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian khusus. Kemudian selain ada dampak positifnya, terdapat pula dampak negatifnya, yaitu proses pengurusan kitas bisa memakan waktu biaya lebih tinggi untuk perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing, dan bisa terjadi kesulitan dalam transisi bagi TKA yang sebelumnya bekerja secara informal. Di sini ada flyer dari judul yang tadi saya paparkan. Di sini ada untuk tujuan dari analisis kebijakan dari kita situ sendiri, dari kebijakan Permenkumham nomor 11 tahun 2024 tentang kitas itu untuk mengatur pengelolaan kitas untuk TKA agar lebih terstruktur yang tadi sudah saya jelaskan, tidak menjadi TKA yang ilegal dan lebih terpantau seperti itu. Karena masih banyaknya TKA bekerja tanpa izin resmi, tidak mempunyai kartu izin tinggal terbatas atau tidak memiliki kartu izin tetap, serta karena lemahnya pengawasan dan pengaturan izin tinggal tersebut. Dan untuk biaya dari waktu administrasi meningkat, kesulitan transisi bagi TKA informal, transparansi meningkat, TKA legal, mencegah eksploitasi, meningkatkan produktivitas daerah. Itu merupakan dampak negatif dan juga dampak positif dari implementasi kebijakan ini. Kemudian di sini saya menggunakan contoh alur permohonan SKCK yang mana terdapat pemohon, petugas sidik jari, dan juga petugas SKCK dari mulai start, kemudian mengambil nomor surat urut, menyiapkan surat permohonan, sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan start berarti dimulai dengan simbol tersebut. Kemudian kalau sistem yang menggunakan komputer itu dengan sistem seperti ini, sidik jari seperti itu. Kemudian diakhiri juga dengan simbol seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sudah jelaskan mengenai implementasi kebijakan Permenkumham nomor 11 tahun 2024 mengenai kitas atau kartu izin tinggal terbatas bagi TKA di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Saya punya pantun lagi, membawa keranjang dari Cikini, diisi buah rambutan dan durian, semoga evaluasi dapat solusi agar kita lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.